lambaikan tangan. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Pastor Marlon Bolung yang sudah hadir untuk menemani kami di sini ya. Saya juga lihat ada Ibu Rina Darmawan ya dari tim Astindo. Beliau adalah ketua dari Astindo ya, Asosiasi Travel Agent Indonesia bersama timnya. Salam ya. Pak Wilson juga, Bu Feni. Ada dari timnya Pak Frans juga ya, PT Goldena Inti Dinamika ya. Shalom. Oke, kami akan menyanyikan sebuah lagu ya. Nah ini adalah ciptaan Pastor Marlon tahun 2014 ya Pak diciptakannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak, dan ciptanya di depan kami nih. Oke, nanti ada spesial perform dari Quarter Forte. Coba lambaikan tangan dong Quarter Forte. Ada Bung Frans Lepong, Bung Ivan Kabung sama Bung Gerald ya. Jadi mereka ini adalah well senior pada zamannya dan juga pernah tampil di Natal MNC Group di studio SRTI Kebon Jeruk ya. Nanti kita akan ada persembahan pujian dari Quarter Forte. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan, di mana kami bisa berfellowship satu sama lain ya Bapak. Bukan kami yang tampil tapi Engkau ya Bapak. Biarlah kami bisa bersatu hati hanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus kami sudah berdoa. Kita sama-sama bilang, Yesus kau semuanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu.
menyerahkan Yesus segalanya bagi saya dan kamu. Bisa berdiri, Tos? Oke, kita akan saksikan persembahan pujian dari Quarta Forte. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, yang berbahagia boleh lambaikan tangan. Sehat semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Kami Quattro Forte, saya Franz, Ivan, dan Gerald. Satu lagi belum bisa hadir karena tugas, Anis. Saya Ivan dan Anis adalah Ivan masih di MNC. Saya dan Anis alumni MNC. Gerald dari negeri seberang. Oke. Kami akan persembahkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan mengajak semua teman-teman untuk bernyanyi bersama. Yang pertama adalah Shout to the Lord, dan nanti bersama Pastor Marlon Bolong kita mempersiapkan diri masuk dengan firman Tuhan ya. Silakan. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth has seen.
Selanjutnya untuk lagu berikut ya, Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenalmu, katakan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, menyembahmu Tuhan, senangkan hatimu. Oh, kami ada untuk menyembahmu, kami ada untuk menyembahmu dengan segenap hatiku, segenap kekuatan.
lebih dekat, mengenal kasih-Mu, mengenal pribadi-Mu adalah kerinduan kami. Kami mengucap syukur untuk momen ini, untuk hari ini. Kami ada di sini, kami boleh menyembah Tuhan di tengah-tengah segala aktivitas dan kesibukan kami. Dan kami percaya dan aku berdoa, Tuhan perhitungkan jerih dalam mereka kesempatan yang mereka ambil, waktu yang mereka ambil untuk menyembah Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah keheningan penyembahan kami, Tuhan hadir. Dan aku berdoa saat firman-Mu disampaikan, Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan mereka yang berduka cita. Bahkan aku berdoa, lepaskan mereka, bebaskan yang terikat. Biar hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mau belajar tentang arti penyembahan, karena ini yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sekali lagi Engkau ada di tempat ini, bahkan dimanapun kami ada mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan menjamah dan melawat kami. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap diberkati lebih lagi, boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat tim kuartet. Wih, kuartet sudah mulai ini kita. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi sudah mereka. Wow, luar biasa. Mas Kelly, terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Langsung saja karena waktu saya terbatas. Nama saya Pastor Marlon. Saya melayani di satu gereja di Impact Community Indonesia. Sudah kenal Ibu Henny Kristianus, saya ada di sana. Saya ada di sana untuk melayani dalam pujian penyembahan. Dan hari ini kita akan mau belajar tentang pujian penyembahan. Nah, sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu Saudara, saya catat gini, pentingnya yang namanya pujian penyembahan dalam ibadah dalam gereja. Jadi pujian penyembahan itu bukan pengisi acara, bukan pengisi sebelum khotbah datang, sebelum pendeta datang kita worship dulu gitu. Ada WL yang suka bilang begitu. Enggak tahu gak saudara bahwa gini, esensi dari ibadah itu adalah gini, hubungan kita dengan Tuhan. Dari mana? Dari penyembahan. Makanya orang yang suka menyembah Tuhan tuh awet muda. Lihat mereka tuh, awet muda nih, udah umur berapa nih? Karena suka nyembah Tuhan, karena suka memuji Tuhan, amin. Nah, hari ini saya mau jelaskan gini, pujian penyembahan adalah tindakan atau penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, worship itu bukan bicara soal lagu, musik. Sehebat apapun Mas Kelly main musik, memang itu penyembahan. Tapi itu cuma bagian dari penyembahan. Sehebat apapun suara kita, nyanyian kita, aransemen musik kita, wow keren, enggak. Semua itu hanya bagian dari penyembahan. Tapi penyembahan itu sendiri adalah hidup kita. Penyembahan itu kita gitu. Sekeren apapun dia menyembah Tuhan, dia main musik, tapi kalau itu cuma dimainkan hanya untuk supaya menunjukkan bahwa dia ahli, dia hebat. Jadi menyembah itu Tuhan tidak cari yang hebat skillnya, tapi Tuhan cari hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh di G. Kalau terkoneksi itu di G. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Jadi Tuhan tak cari yang hebat nyanyi, hebat nyembah. Saya batuk aja fales Pak, nggak apa-apa. Kalau kamu suka menyembah Tuhan, penyembahan kamu lebih baik dari orang yang ahli dan mahir itu. Serius, karena Tuhan mencari penyembah yang benar. Penyembahan itu nggak ada urusan dengan musik, nggak ada musik kita bisa menyembah. Nah? Saya sering banget, saya ini kalau main gitar cuman ya, kalau mereka main di minor, saya ke minor. Jadi nggak jelas lah main gitar gimana. Tapi gini, saya pernah berjam-jam ada di kamar menyembah Tuhan tanpa alat musik. Kita bisa merasakan Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan dalam penyembahan kita. Jadi inti dari penyembahan bukan semua pemain musik yang hebat, tapi inti dari penyembahan adalah gini, ketika hati seseorang terhubung dengan Tuhan, itu adalah penyembahan yang berkenan sama Tuhan. Makanya kita harus berdiri menjadi penyembah yang benar. Nah, Yohanes 4:23-24 ini bicara tentang gini, perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria yang berdosa itu, saudara. Tapi ketika perempuan ini sadar dia berdosa, terjadi
rekonsiliasi di sana. Singkat cerita, Yesus ngomong sama dia, kalau hati kamu benar, hidup kamu sudah pulih, kamu sudah jadi orang benar, kamu menyembah dimanapun, silahkan kamu menyembah. Nggak perlu pergi ke satu tempat yang khusus. Enggak. Di mana kamu berseru panggil nama Yesus, di situ Tuhan hadir. Makanya 2-3 orang. Ini bicara tentang keluarga yang sepakat menyembah, di situ Tuhan hadir. Kita ini kan lebih dari 3 orang, 300 orang kita di sini. Kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi penyembahan unsurnya gini, hati kita terpaut dengan Tuhan, nggak ada urusan dengan musik. Tapi kalau musik semuanya ada, harus kita pakai. Kalau semuanya bisa kita pakai, lighting kita bisa pakai, semuanya kita harus pakai untuk apa? Satu tujuannya, Tuhan dipermuliakan. Makanya saya catat gini di sini. Mari kita balik ke slide kita. Slide yang pertama. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita sama-sama. Amin. Dimanapun kita ada, kita bisa nyembah Tuhan 24 jam. Makanya Daud pernah bilang, aku mau diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa. Di mobil kita bisa nyembah, asal jangan merem aja. Kalau merem tiba-tiba bangun udah dikot. Di mobil kita bisa nyembah Tuhan. Kita bangun komunikasi tadi itu. Penyembahan itu adalah relationship, hubungan dengan Tuhan. Hebat nyanyinya, powerful banget nyanyinya. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu hanya jadi nyanyian. Makanya saya pernah catat salah satu quote saya bilang gini, menyembah dengan keahlian, memain musik dengan keahlian, yang didengarkan adalah keindahan. Indah, hebat dia. Tapi menyembah dengan pengurapan, orang akan dengar apa? Orang nikmati apa? Kuasa. Yang orang nikmati itu hadirat Tuhan gitu. Hebat sih, tapi kok nggak ngerasain apa-apa. Karena dia berdiri sebagai performer, dia berdiri sebagai penyanyi. Penyanyi dan penyembah itu beda. Tahu nggak? Musik yang dibuat orang di luar sana, musik sekuler kita bilang, cuman sampai pada tahap menghibur. Konser segede apapun, wow, kita sorak-sorai. Keluar dari ruangan konser, sakit lagi tuh kita punya hati. Datang lagi tuh masalah, datang lagi tuh persoalan. Hiburan cuman sebentar. Tapi kalau musik penyembahan, nyanyian penyembahan, itu sampai kepada apa? Sampai kepada hati orang. Itu sampai kepada tingkat penyembahan. Bukan hiburan lagi. Hiburan sama penyembah beda. Makanya penyanyi sama penyembah tuh beda jauh banget. Penyanyi kamu boleh tidak lakukan apa yang kamu nyanyikan. Kamu bilang cinta, kamu tidak cinta. Tapi kalau penyembah tidak bisa. Kalau kamu bilang cinta, kamu harus mencintai Tuhan. Kamu harus mencintai sesama. Nggak boleh cuma ngomong doang, nggak bisa. Kalau kita cuma ngomong doang di atas panggung ini, saudara, kita akan jadi orang yang cuma teriak tapi nggak ada isinya. 1 Korintus 13 bilang ini. Jadi orang Kristen harus punya kasih. Jangan cuma ngomong doang. Nah penyembahan juga gitu. Kamu nyanyi kau segalanya bagiku 14 tahun yang lalu. Kau segalanya bagiku. Itu satu ungkapan hati saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nggak ada yang lain di hidup saya, cuma Tuhan aja. Kau segalanya di hidupku. Kalau tangan ini terangkat buat Tuhan, bukan buat siapa-siapa. Jadi setiap kali saya menyembah, saya tidak peduli jemaat mau menyembah apa enggak. Banyak WL suka stres, Bu. Dia bilang, saya udah suruh bangkit berdiri, nggak bangkit berdiri. Saya lagi nyembah, urat udah keluar. Jemaatnya mandang wae, tangan di sini, nggak nyembah. Saya stres Pak jadi WL kayak gitu. Nggak usah pusing. Kamu lakukan bagian kamu, menyembah saja. Jemaatnya menyembah, itu bukan urusan kamu. Pernah dengar kata gini, kita WL singer suka dengar tuh pemusik, nggak ngangkat ya. Sudah pernah dengar atau sudah pernah mengungkapkan kalimat itu? Nggak ngangkat, nggak berasa. Emang mau diangkat? Saya udah lebih tinggi 1 meter dari saudara loh. Mau diangkat gimana lagi? Nggak berasa, nggak merinding. Aduh, kalau mau merinding ntar jam 2 subuh kita ke kuburan, pasti merinding. Penyembahan bukan soal ngangkat, merinding, bergetar. Enggak. Saya kasih tahu gini ya. Ada orang merinding, ada orang jatuh, tapi tidak berubah. Yang terpenting buat Tuhan, gak usah jatuh, gak usah merinding, tapi hidupmu berubah. Berarti gini, penyembahanmu benar-benar engkau berkenan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk bahu saudara kiri kanan gini. Makanya menyembah dengan segenap hati. Dengan cepat, saya mau masuk ke sini. Nah, saudara baca nggak Kejadian pasal 22, cerita tentang Abraham. Kejadian 22 ini pertama kali kata worship disebut dalam Alkitab. Aku akan pergi, ini penyembah. Saya kalau bicara penyembahan, itu tuh Abraham tuh top banget. Itu bapak orang beriman, tapi bapak orang penyembah, semua penyembah tuh ini.
Dia bilang aku akan pergi, kata sembahyang di situ pakai kata gini, bahasa aslinya tulis kata gini, proskuneo, worship. Worship itu kata apa? Proskuneo. Oh, keren. Jadi kata worship pertama kali tulis tuh di sini. Boleh next. Kata worship pertama kali ditulis dalam Alkitab, ditulis kata sembahyang. Dalam bahasa asli dikatakan gini, ditulis menjadi 3 kata. Saya mau bahas tentang 3 hal ini ya. Yang pertama gini. Worship itu bicara tentang ini, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Oke, next lagi. Ya. Worship itu artinya gini. Pertama gini, mencium. Ini apa sih? Keintiman dengan Tuhan, kedekatan hubungan dengan Tuhan, kasih mesra dengan Tuhan. Terus apa? Cinta yang tulus. Tuhan selalu pakai analogi yang singkat, yang simpel. Kata mencium ini harus ada di tengah-tengah keluarga, pasangan suami istri. Saudara bisa bayangin gak? Kalau keluarga kehilangan kata ini, suami udah gak pernah cium istri lagi, istri sudah gak pernah cium suami lagi, itu keluarga udah dihambang kehancuran. Bener, serius. Karena ini bentuk rasa sayang, rasa kagum, rasa cinta sama pasangan kita. Nah, kalau kita tarik ke penyembahan, kenapa pakai kata proskuneo artinya mencium? Nah, ada banyak orang datang ke gereja, ada bahasa tadi itu, nggak naik, nggak ngangkat, karena apa? Dia nggak cium Tuhan. Ini cium artinya gini, bangun relationship dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Udah angkat lagu, dia masih lihat handphone. Saya selalu berusaha loh, setiap kali saya masuk ruang ibadah, handphone saya silent. Berapa lama sih? Kita ibadah di MNC ini cuma 1 jam. Selesai gitu, baru kita bisa terkoneksi lagi dengan luar sana. Enggak apa-apa. Ini bentuk bagaimana kita masuk hadirat Tuhan, kita menghormati Tuhan. Nanti ada kata-kata itu sebentar, mencium. Nah, kalau bahasa ini sudah hilang dari keluarga ini udah dihambang kehancuran. Makanya kata ini dipakai, proskuneo lah Tuhan. Abraham, dia datang, dia pakai ini, proskuneo Tuhan, dia menyembah Tuhan. Hanya untuk, saya pakai kata ini, hanya untuk menyembah Tuhan. Abraham rela jalan berapa hari? 3 hari, kan? Dan yang dipersembahkan bukan kambing domba. Mungkin dalam hati Abraham waktu firman ini datang, Abraham, pagi-pagi benar Alkitab catat gini, dia mempersembahkan korban. Nanti MNC kalau bikin film Asap tentang cerita tentang Abraham gitu, seri gitu, gak habis-habis. Itu 2 ayat aja ya, kita renungin. Abraham bangun pagi-pagi, dia dengar suara Tuhan. Abraham persiapkan kayu, korban bakaran. Nangis dia lagi potong kayu. Ini Tuhan ini ada-ada aja. Dia janji 20-an tahun. Setelah Ishak didapat, disuruh dikorbankan. Ini gimana sih Tuhan? Macam apa sih? Betul nggak? Tapi Alkitab nggak jelas, nggak tulis itu dengan jelas. Enggak, pagi-pagi belah kayu. Ada pertentangan terjadi di situ. Di satu sisi dia mencintai anaknya, tapi di sisi lain dia menghormati Tuhan. Mau pilih yang mana? Wah, itu nyanyian maju kena, itu mundur pun, wah, semuanya kena. Ada tembok yang membatasi dia, nggak bisa gerak. Tapi di sisi lain dia mencintai Tuhan. Wah, maafkan aku ya anakku, nangis dia tuh. Sambil belah kayu persiapkan korban bakaran. Tapi tetap dilakukan nggak? Tetap dilakukan. Jadi ekspresi dari penyembahan itu adalah gini, ketaatan. Kalau kita menyembah kita tidak taat. Banyak sekali worship leaders, ya maaf kita sebut pelayan-pelayan mimbar lah, nyanyinya hebat, tapi maaf nggak ada ketaatan, nggak ada penundukan diri sama pemimpin. Nah, yang Tuhan cari bukan jagonya, yang Tuhan cari orang-orang yang taat. Itu adalah ekspresi dari penyembahan. Buktinya hari ini saudara taat 1 jam, saudara kasih waktu di sini. Orang lain satu kantor dengan saudara lagi ciak, lagi makan, lagi kongko-kongko, lagi ngopi, tapi saudara ambil kesempatan ini, langsung balik kerja. Ini kan satu pengorbanan, setuju gak? Bilang gini kan, kamu sudah berkorban buat Tuhan. Itu korban kita, itu waktu yang kita kasih sama Tuhan. Makanya gini, kalau mau mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah, mari bangun relationship dengan Tuhan, cium Tuhan. Amin. Hal yang kedua dalam penyembahan. Next. Oke, next lagi. Nah, ini nih. Tadi pagi saya ditelepon ibu, Pak, kayaknya kata-katanya boleh diganti nggak? Kayaknya kata-katanya tuh ada bahasa itu loh, si dogi itu loh. Tapi memang
Arti dari proskuneo itu ini, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ini analogi ini dipakai gini. Seekor anjing menjilat tangan tuannya. Itu ternyata sebetulnya dia lagi mau bilang gini, terima kasih. Dia lagi mengucap syukur sama tuannya bahwa gini, dikasih makan, dipelihara, dijaga, dirawat. Saya punya anjing di rumah. Saya potong rambut 50.000. Dia potong rambut 180.000, Pak. Jadi waktu kita pulang, itu dia 500 meter dari rumah, mobil saya, mobil kita semua. Kita pulang ke rumah. Dia udah tahu bau tuannya pulang. Dan anjing itu tidak akan pernah tidur sebelum tuannya pulang. Kalau ada anjing tidur sebelum tuannya pulang, itu anjing pamalas, orang baru bilang. Nggak akan tidur dia, nggak akan tidur. Itu binatang yang paling setia. Tuhan pakai analogi anjing ini. Dia menjilat tangan tuannya itu dan dia lagi ngomong, terima kasih Tuhan ya. Kamu gunting rambut 50.000, gua 180.000, cemilan gua aja 75.000, cuma makan untuk sekali. Kita makan di warteg 25.000, nggak habis mungkin. Sampai kita anjing, aduh cemilannya dia tuh mahal. Kemarin kita pergi ke pet shop, anak saya beliin baju buat anjing itu. Ngapain sih Kak beliin baju buat tuh anjing? Ya udah lucu aja Pak, lucu. Berapa? 120.000. Ya sudah, mereka senang. Makanya setelah kita pulang, itu anjing lompat-lompat. Kalau perlu bukan cuma tangan kita jilat, semua tubuh kita boleh jilat. Setuju gak? Betul gak? Ada yang pelihara anjing di rumah? Padahal ini, dia setiap pagi loh, dia lihat kita bersihin kotorannya dia. Makanya dia jilatin tangan kita. Dia lagi bilang gini, terima kasih ya Tuhan, kamu pelihara, kamu jaga, kamu rawat. Pernah di rumah ibu suruh anjing cuci piring? Nyapu ya nyapu, nggak ada. Tapi kita sayang banget sama dia. Sebetulnya ini bahasa Tuhan yang keras buat manusia. Sebetulnya ini teguran keras buat manusia. Tuhan sebetulnya mau bilang gini, hei, kalau anjing saja bisa mengucap syukur sama Tuhannya, masa akan kamu manusia diciptakan lebih hebat dari ini, nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Kita suka ngeluh dalam hidup ini, betul nggak? Kita suka komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Kita lupa bersyukur untuk satu hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita lupa berterima kasih untuk perkara-perkara yang ajaib Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita suka komplain, kita nggak bersyukur. Makanya Tuhan pakai kata proskuneo. Dia bilang ini, hei, kalau binatang saja tahu berterima kasih sama Tuhannya, harusnya kamu yang lebih hebat dari binatang itu. Bersyukur sama penciptamu. Jangan komplain doang hidup ini. Makanya penyembahan itu artinya gini, datang dan bersyukur untuk semua yang kita terima dari Tuhan. Makanya satu hari Ayub marah banget sama istrinya. Hei perempuan, dia panggil perempuan apa? Hei perempuan gelo, gitu kira-kira. Masakan kamu cuma mau terima yang baik saja, kamu tidak terima yang baik dari Tuhan? Kamu harus mengucap syukur dong, baik keadaannya, baik waktunya. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu sekalipun kondisi, keadaan, situasi di depan saudara tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap baik. Percayalah. Kalau ada doamu yang tertunda belum dijawab, percayalah, bukannya Tuhan tidak sayang kita, bukannya Tuhan tidak baik, bukannya Tuhan tidak jawab doa kita. Dia tahu kapan dia kasih yang terbaik buat anaknya. Dia tahu kapan dia menyembuhkan, menyediakan yang terbaik buat anaknya. Kita tuh tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Yang tahu itu cuma Tuhan. Wah, yang tahu itu cuma Tuhan. Nggak ada yang tahu kok. Makanya hari ini mengucap syukurlah untuk setiap hidup yang kita hidupi hari ini. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Next, yang terakhir. Yang terakhir. Kata ini, proskuneo. Itu satu arti dipakai gini. Merebahkan diri, meniarakan diri. Merebahkan diri itu artinya gini. Menghormati Tuhan dalam segala situasi. Saudara pernah baca Alkitab lalu Yesus di Taman Getsemani? Kalau saya ke tanah perjanjian, tempat favorit saya itu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu tuh Alkitab bilang gini. Kalau kita suka lihat visualnya di lukisan kan Yesus berlutut di atas batu. Sebetulnya enggak. Alkitab bilang maka dia merebahkan diri. Tuhan tuh merebahkan diri, bukan dia merebah. Artinya gini, dia menghormati Tuhan. Sebagai manusia, itu adalah titik terendahnya Yesus hari ini. Tapi di titik terendah Yesus itu sebenarnya, sikap apa yang diambil? Lalu Yesus merebahkan dirinya. Wow. Itu tanda Yesus memberi teladan buat kita. Yesus saja menghormati Bapa. Siapa kita yang tak mau datang merendahkan diri pada Tuhan? Siapakah saya dengan saudara? Kalau kita dipakai Tuhan sampai detik ini, itu bukankah itu cuma kemurahan Tuhan? Bukan kuat dan gagah kita, bukan hebat kita, bukan. Itu karena kemurahan Tuhan saja. Jadi gak ada yang kita bisa banggakan, kita bisa sombongkan hari ini. Makanya kenapa ada orang yang tidak mengalami Tuhan dalam penyembahan, yang tidak mengalami lawatan Tuhan dalam ibadah? Itu tadi yang pertama, nggak cium Tuhan. Nggak mau ucap syukur, ngeluh aja di gereja. Belum nyanyi, belum nyembah, udah doa. Tuhan jawab doa saya 1, 2, 3. Kasih proposal sama Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, ngeri juga kali ya. Saya bilang, kurang ajar dia anak ya. Lu belum nyembah, belum doa, belum apa, udah minta. Padahal Tuhan ajarkan Bapa kami yang di sorga. Itu dikuduskan namamu. Apa ya? Kita mau perkatakan bahwa gini, biar Tuhan datang dan dikuduskan, dihormati. Dalam sebuah ibadah, dalam sebuah doa itu yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu. Jadi otomatis yang pertama gini, yang kita cari kerajaan Allah. Makanya carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya cuma bonus, ditambahkan. Apa yang kita mau, Tuhan tambahkan. Apa yang kita perlukan, Tuhan tambahkan. Apa yang kita suka, Tuhan tambahkan. Itu Tuhan cuma ditambahkan Tuhan. Tapi yang terutama gini, mencari Tuhan dan menghormati Tuhan. Kenapa kita nggak mengalami Tuhan dalam ibadah? Itu tadi nggak bisa mengucap syukur. Yang terakhir yang saya sampaikan, kenapa kita nggak mengalami Tuhan dalam penyembahan? Karena tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Wow. Hargailah Tuhan dalam hidup saudara. Maka Tuhan lagi mendekatlah kepadamu, maka aku akan mendekat kepadamu. Ada 2 bagian kita harus lakukan. Tuhan akan mendekat kepada kita ketika orang itu mendekat sama Tuhan. Ketika relationship kita bangun, kita akan menemukan Tuhan di tengah-tengah penyembahan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes, boleh buka kedua tangan saudara. Dan ku ingin mengenalmu. Katakan lebih dalam, lebih dalam. Ini janji, ini doa kami sama-sama di hadapan. Tiada kasih. Kami ada Tuhan, ku ada. Yo sekali lagi, angkat suaramu dan ku ingin, oh dan ku. Kami mau kenal Engkau lebih dalam ya Tuhan, lebih dalam dari semua. Tiada kasih, oh tiada.
segala tempat, di segala keadaan, di segala waktu, di segala musim. Kami mau lekat dengan Tuhan. Kami mau terhubung dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang menyembah dan mengasihi Tuhan. Ampuni kami selama ini kalau kami datang beribadah dimanapun kami beribadah. Kami tidak membangun relationship, tidak mencium Tuhan. Bahkan kami tidak pernah mengucap syukur untuk apa yang kami miliki. Bahkan apa yang ada pada kami hari ini. Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang merendahkan diri, menghormati Tuhan dalam segala keadaan yang kami lalui. Makasih Tuhan untuk PDMNC yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan isi hati. Dan aku berdoa untuk setiap kami hari ini. Aku mengangkat tanganku, apapun kondisi kami hari ini, Tuhan yang paling tahu keadaan kami hari ini. Kami percaya ada masa, ada waktu di mana Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Berkati setiap kami yang hadir hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setelah kembali kami bekerja, beraktivitas, ada penyertaan Tuhan yang ajaib, yang makin kuat, makin dahsyat kami alami dalam hidup kami. Kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Setiap orang yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Silakan duduk kembali. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Keren banget Pak khotbahnya. Saya diberkati loh tadi prokuneo ya Pak ya. Jadi menyiarkan diri bentuk dari hormat kita kepada Tuhan ya. Oke saudara, terima kasih Pastor Malon buat isi khotbah yang sangat luar biasa. Oke. Saya akan bertanya kepada jemaat Persekutuan Doa Misi Center sebagai pertanyaan renungan. Apakah kita setiap hari sudah menyembah Tuhan? Apakah sudah menjadi gaya hidup saudara? Apakah sudah menjadi lifestyle saudara? Nah, pertanyaannya bisa saudara bawa pulang ya untuk direnungkan masing-masing. Terima kasih. Baik, kita akan melihat pengumuman. Oke, tanggal 18 Juli kita akan dilayani oleh Pastor Edwin Yahya di tempat ini Jumat depan di waktu yang sama. Next. Lalu tanggal 25 Juli oleh Pastor Daniel Benyamin Saragi di tempat yang sama, biar saudara bisa persiapkan diri. Baik, di sini ada laporan kas ya, tertera nominalnya di layar. Doa Senin. Nah, untuk teman-teman saudara di tempat ini, saya tidak jenuh-jenuhnya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati untuk doa Senin setiap hari Senin jam 18.00 di Gedung IHUB lantai 4. Masih di kawasannya Misi Center ya, tapi agak ke sebelah sedikit. Oke, next. Oke, ini adalah QR form doa. Mungkin saudara bisa curious ya, bisa scan barcode. Nanti di sini ada nama dan juga nomor telepon. Tapi kalau saudara tidak berkenan untuk mengisi data, tidak apa-apa, langsung diisi ke pokok doanya saja. Nanti kita akan doakan sama-sama. Next. Oke, kami masih membutuhkan singer, aser ya, buat teman-teman yang tiap Jumat datang. Kami rindu mungkin bisa mendaftar ya, aser kepada Bung Amos. Aser kepada Kak Maria, singernya Bung Amos, sama multimedia dengan Pak Eli. Next. Oke, kami ada sosial media, mungkin nanti bisa dilihat linknya, ada link YouTube dan IG juga ya. Nanti biasanya hari Jumat untuk khotbah ini kita akan sharing YouTube-nya paling telat hari Minggu ya Mas Eli, untuk kita download ya. Ada lagi? Terima kasih. Mari kita mempersiapkan untuk berikan yang terbaik. Saya undang teman-teman untuk mempersiapkan diri ya, untuk tim Aser. Silakan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa menjadi penyembah-Mu yang baik, dan bukan hanya secara rutinitas tapi menjadi gaya hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan untuk bisa memanage berkat yang Kau berikan kepada PDMNC. In the name of Jesus kami sudah berdoa. Amin.
Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk yang cukup baik bagi Tuhan. Sama-sama kita dengan kepala kita berdoa. Terima kasih untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Makasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati di tempat ini. Persekutuan yang kami boleh nikmati. Sekaligus kami berdoa untuk owner dari MNC Group, Pak Haritanu Sudibyo, keluarga besar yang ada. Berkati mereka berlimpah-limpah. Semua karyawan di MNC Group kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada anugerah kasih karunia Tuhan. Terus ada memerintah di tempat ini. Nama Tuhan terus ditinggikan di tempat ini. Bahkan apa yang sedang mereka dan akan dilakukan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Tangan Tuhan yang akan terus bekerja di tengah-tengah perusahaan kantor ini. Tuhan, terima kasih juga buat MNC, PD MNC Center. Kami berdoa biar tempat ini menjadi wadah di mana banyak orang dipulihkan. Setiap orang datang di ibadah berjumpa dengan Tuhan. Paradigma yang baru Tuhan bukakan. Firman Tuhan yang baru Tuhan singkapkan. Untuk menjadi kami menjadi dewasa dalam Injil. Dewasa dalam pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Juga kami melepaskan berkat untuk kota kami, kota Jakarta. Di mana kami tinggal beraktivitas. Berkati kota ini. Pemerintahan, gubernur, wakil gubernur yang ada. Pemerintahan tertinggi sekalipun, terendah sekalipun di kota kami, di Jakarta. Tuhan dipermuliakan. Maka Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan turunlah api pertobatan, kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Bahkan kami berdoa untuk setiap pengurus dari pusat doa ini. Berkati. Tuhan percayakan untuk mengurus wadah ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan tambah-tambahkan kepada mereka kekuatan untuk boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Satu persatu di antara kami yang hadir, tidak ada yang terlewatkan. Sekali lagi Tuhan sembuhkan, pulihkan, kuatkan yang lemah. Kami percaya keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda karena kekuatan kuasa Tuhan, kekuatan hadirat Tuhan ada pada kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau angkat kedua tangan kami, terima berkat Tuhan. Di atas tangan-tangan yang terangkat ini, kemurahan dan berkat Tuhan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan mengangkat engkau untuk terus memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan akan menjadikan engkau lebih dari pemenang dalam setiap apapun yang kau lakukan dengan tanganmu. Inilah berkat dari sorga dicurahkan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang diberkati dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.